Bayangkan sebuah sirkuit yang membara, di mana aspal berhasil menjadi saksi bisu dari sebuah anomali besar di kelas ringan Moto3. Di satu sisi, bendera merah putih berkibar tinggi saat Veda Ega Pratama menginjakkan kaki di podium. Namun di sisi lain, sebuah klaim berani muncul dari garasi Malaysia. Legenda balap Zulfahmi Khairuddin melempar bensin ke dalam api dengan menyebut bahwa jagoan mereka, Hakim Danish, sejatinya berada di level yang sama dengan sang wonderkid Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini sebuah analisis teknis yang tajam atau sekadar upaya menenangkan publik negeri jiran yang mulai gerah? Dunia balap motor tidak kelahiran rivalitas terbesar di Asia Tenggara yang mungkin akan mengubah peta kekuatan balap motor dunia selamanya. Jangan berkedip, karena apa yang terjadi di balik layar pedok Brasil ini mengungkap ketegangan yang jauh lebih dalam dari sekadar urusan poin. Ini adalah perang harga diri, ambisi, dan pembuktian siapa yang paling layak disebut sebagai penguasa baru dari Asia di panggung Grand Prix yang kejam, dan tak kenal ampun bagi mereka yang lambat beradaptasi di musim 2026 yang gila ini. Klaim atau strategi psikologis? Zulfahmi Khairuddin bukan orang baru di dunia ini. Dia tahu persis bagaimana cara memainkan narasi di media. Dengan menyebut Hakim Danish setara dengan Veda Ega Pratama, dia sebenarnya sedang melakukan dua hal sekaligus, memberikan suntikan kepercayaan diri pada pembalapnya dan menantang dominasi Indonesia di kelas Moto3. Menurut Zulfahmi, performa yang ditunjukkan para jebolan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 memiliki standar yang sangat identik saat mereka naik kelas. Dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Hakim untuk merasa inferior di hadapan Veda maupun Brian Uriarte. Namun, klaim ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah motivasi. Namun di sisi lain, ini adalah beban berat yang diletakkan di pundak pemuda berusia 18 tahun itu. Publik Malaysia kini tidak lagi menerima alasan belajar. Mereka menuntut hasil yang setara dengan apa yang dicapai Veda. Zulfahmi secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak ingin menetapkan target rendah untuk Hakim. Satu podium dalam 22 putaran adalah harga mati yang harus dibayar. Ini adalah pernyataan perang terbuka di level manajerial yang membuat suasana di pit lane semakin mencekam setiap kali kedua pembalap ini keluar dari garasi mereka masing-masing untuk sesi kualifikasi. Realita di atas kertas. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong meski diselimuti retorika setinggi langit. Hingga detik ini, Veda Ega Pratama berdiri kokoh di posisi 3 klasemen sementara dengan koleksi 26 poin yang sangat impresif untuk seorang rookie. Bandingkan dengan Hakim Danish yang saat ini baru mengantongi 6 poin dan duduk di posisi yang jauh lebih rendah. Secara matematis, ada selisih 20 poin hanya dalam 2 balapan awal. Ini adalah jarak yang signifikan di kelas Moto3 yang sangat kompetitif. Veda menunjukkan konsistensi yang mengerikan, sementara Hakim tampak masih mencari ritme balapnya di lap-lap awal yang krusial. Meskipun Hakim berhasil finish di posisi 10 besar di Brasil, itu barulah menyamai total poin yang dia raih sepanjang penampilan wildcard-nya tahun lalu. Ada stagnasi yang harus segera dipecahkan jika dia ingin membuktikan ucapan Zulfahmi benar. Di level profesional ini, setiap detik keterlambatan adalah kegagalan. Veda sudah membuktikan bahwa dia bisa bertarung di grup depan melawan pembalap veteran Eropa, sedangkan Hakim masih terjebak di grup kedua, berjuang keras hanya untuk mempertahankan posisi. Jika tren ini berlanjut, klaim setara tersebut akan segera basi dan dianggap sebagai lelucon di mata para pengamat teknis MotoGP yang sangat skeptis. Flashback Red Bull Rookies Cup. Untuk memahami rivalitas ini, kita harus memutar waktu kembali ke musim 2025 di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Di sanalah benih persaingan ini mulai tumbuh subur. Veda Ega Pratama mengakhiri musim sebagai runner-up, sebuah pencapaian yang sangat prestisius bagi pembalap Asia. Sementara itu, Hakim Danish menguntit tepat di belakangnya di posisi ketiga. Jarak poin mereka saat itu memang tipis, yang mungkin menjadi dasar argumen Zulfahmi tentang level yang setara. Namun, ada perbedaan fundamental dalam gaya balap mereka yang terlihat jelas sejak saat itu. Veda dikenal sebagai pembalap yang sangat agresif di zona pengereman, mirip dengan gaya Marc Marquez. Sementara Hakim lebih mengandalkan kehalusan dan kecepatan tikungan.
Di Moto3 2026, mesin yang digunakan jauh lebih bertenaga dan membutuhkan fisik yang lebih prima. Veda tampak sudah sangat menyatu dengan motornya, sementara Hakim masih terlihat canggung dalam beberapa situasi wheel-to-wheel yang ekstrim. Sejarah mencatat bahwa posisi di Rookies Cup tidak selalu menjamin kesuksesan yang sama di Moto3. Namun untuk saat ini, Veda membawa momentum kemenangan itu lebih baik daripada rivalnya dari Malaysia tersebut. Ini adalah pertarungan antara bakat murni dan kerja keras yang sangat terstruktur di dalam lintasan balap. Bagaimana Veda menghancurkan prediksi? Sirkuit Brasil kemarin menjadi panggung demonstrasi kekuatan bagi Veda Ega Pratama. Memulai balapan dengan tenang, dia menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki oleh seorang rookie di kelas Moto3 yang penuh drama. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menyimpan ban untuk serangan terakhir di lap penutup. Hasilnya, sebuah podium yang membungkam para peragu. Keberhasilan Veda naik podium bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil dari manajemen balapan yang sempurna dan keberanian untuk mengambil resiko di tikungan terakhir yang sangat sempit. Di sisi lain, Hakim Danis sebenarnya memulai akhir pekan dengan sangat menjanjikan. Dia berhasil mengamankan posisi start ketiga dalam kualifikasi, sebuah bukti bahwa dia memiliki kecepatan satu lap yang luar biasa. Namun saat lampu start padam dan drama balapan dimulai, Hakim tampak kehilangan arah di tengah kerumunan pembalap yang haus darah. Dia merosot perlahan dan hanya mampu menyelamatkan posisi 10. Inilah yang membedakan pembalap bagus dengan pembalap hebat, kemampuan untuk mengeksekusi rencana saat tekanan mencapai puncaknya. Veda telah melewati ujian itu dengan nilai sempurna di Brasil, sementara Hakim masih harus belajar bagaimana cara bertarung di baris depan tanpa kehilangan posisi secara cuma-cuma. Beban berat Hakim Danish. Satu fakta yang tidak boleh diabaikan adalah lingkungan tempat Hakim Danish bernaung. Zulfahmi menyebutkan bahwa Hakim bergabung dengan tim yang sangat kompetitif, yang berarti dia memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk menang, motor yang kencang, kru teknis berpengalaman, dan dukungan finansial yang stabil. Namun di dunia balap, fasilitas mewah adalah beban tambahan. Tidak ada alasan bagi seorang pembalap dengan paket tim juara untuk finish di luar posisi 5 besar secara konsisten. Tekanan ini mulai terlihat jelas pada raut wajah Hakim di pedak. Dia sadar bahwa setiap kegagalan akan langsung dibandingkan dengan kesuksesan Veda yang mungkin memiliki dukungan tim yang setara, namun dengan hasil yang jauh lebih eksplosif. Timnya mengharapkan progres yang linear, bukan naik turun seperti roller coaster. Jika Hakim tidak segera memberikan hasil yang nyata, kursi kompetitif yang dia duduki bisa saja terancam oleh talenta muda lainnya yang sudah mengantre di belakang. Di Moto3, kesabaran adalah barang mewah yang jarang dimiliki oleh pemilik tim. Hakim berada di persimpangan jalan, membuktikan klaim Zulfahmi sebagai kebenaran mutlak atau justru menjadi contoh lain dari pembalap yang hebat di kualifikasi namun melempem saat balapan sesungguhnya dimulai di hari Minggu yang terik. Adaptasi atau frustrasi? Mengamati onboard kamera dari kedua pembalap ini memberikan perspektif yang sangat menarik. Veda Ega Pratama memiliki kemampuan luar biasa dalam mengubah arah motor di tikungan lambat, sebuah keahlian yang sangat krusial di sirkuit-sirkuit teknis musim ini. Dia tampak sangat rileks, bahkan saat motornya bergoyang hebat di bawah tekanan pengereman yang ekstrim. Sebaliknya, Hakim Danis terlihat jauh lebih kaku. Ada tanda-tanda frustrasi dalam pergerakan tubuhnya saat dia mencoba menyalip pembalap di depannya. Dia seringkali mengambil jalur yang terlalu lebar yang memberikan ruang bagi lawan untuk masuk kembali dari sisi dalam. Adaptasi dari motor Rookies Cup ke motor Moto3 spesifikasi Grand Prix membutuhkan perubahan mindset total. Veda sudah melakukan transisi itu dengan hampir sempurna, sementara Hakim masih berjuang dengan memori gaya balap lamanya. Zulfahmi boleh saja bilang level mereka setara, tapi dari sudut pandang biomekanik dan kontrol kendaraan, Veda saat ini unggul 2 langkah di depan. Hakim butuh pelatih balap yang bisa membantunya melepaskan ketegangan ototnya agar bisa mengalir lebih alami dengan motor KTM-nya. Jika dia tidak bisa beradaptasi dengan karakter ban Pirelli yang baru di musim ini, jarak poinnya dengan Veda hanya akan semakin melebar hingga tak terkejar lagi. Sentimen nasionalisme di media sosial. Jangan remehkan kekuatan netizen di Asia Tenggara. Unggahan foto Veda di podium Brasil langsung dibanjiri puluhan ribu komentar dari penggemar Indonesia, yang tentu saja banyak di antaranya yang menyindir performa Hakim Danish. Hal ini menciptakan tekanan tambahan secara psikologis bagi sang pembalap Malaysia.
Media-media di Malaysia pun mulai melakukan investigasi mendalam, mencari tahu apa yang salah dengan program pengembangan balap mereka jika dibandingkan dengan skema yang dijalankan di Indonesia. Fenomena ini menciptakan atmosfer derby Nusantara yang sangat kental di setiap seri MotoGP. Setiap kali grafis siaran internasional menampilkan nama Veda di atas Hakim, itu adalah sebuah kemenangan kecil bagi publik Indonesia dan sebuah luka bagi publik Malaysia. Hakim Danis harus memiliki mental baja untuk menutup telinga dari kebisingan digital ini. Namun, kenyataannya, di era modern ini sulit bagi atlet muda untuk benar-benar terisolasi dari opini publik. Zulfahmi Khairuddin berusaha menjadi pelindung bagi Hakim. Namun, klaim setara yang dia buat justru seringkali menjadi bahan rundungan jika Hakim gagal finish di depan Veda. Ini bukan lagi sekadar balapan motor, ini adalah perang narasi digital yang melibatkan harga diri dua negara besar di Asia Tenggara yang sama-sama gila balap. Apa yang harus dilakukan Hakim? Jika Hakim Danis benar-benar ingin membuktikan bahwa dia selevel dengan Veda Ega Pratama, dia harus segera mengubah strateginya. Kualifikasi posisi ketiga di Brasil membuktikan bahwa dia punya kecepatan murni. Masalah utamanya adalah strategi lap pertama. Dia terlalu sopan saat berada di tengah kerumunan. Di Moto3, jika Anda memberikan celah 1 inci pun, 3 pembalap akan langsung menusuk masuk. Hakim harus belajar menjadi liar seperti Veda. Dia harus berani melakukan kontak fisik ringan jika perlu untuk mempertahankan garis balapnya. Selain itu, manajemen ban Pirelli musim ini sangat berbeda dengan ban Dunlop tahun lalu. Veda tampak sangat memahami kapan harus melakukan push tanpa menghabiskan karet ban di sisi kiri. Hakim seringkali terlalu bernafsu di awal balapan sehingga kehilangan grip di 5 lap terakhir. Jika dia bisa memperbaiki aspek manajemen emosi dan teknis ban ini, peluangnya untuk naik podium di seri-seri Eropa sangat terbuka lebar. Sirkuit seperti Jerez atau Le Mans akan menjadi pembuktian sesungguhnya. Jika di sana dia masih juga finish di luar 5 besar, sementara Veda terus konsisten di podium, maka perdebatan ini resmi berakhir. Waktu terus berjalan, dan Hakim harus segera menemukan jawaban atas teka-teki kecepatannya sebelum musim 2026 ini berjalan terlalu jauh. Siapa Raja Asia yang sesungguhnya? Pada akhirnya, perdebatan tentang siapa yang lebih baik antara Hakim Danis dan Veda Ega Pratama adalah bumbu penyedap yang luar biasa bagi kompetisi Moto3 2026. Klaim Zulfahmi Khairuddin mungkin terasa prematur bagi sebagian orang, namun itu adalah bentuk pembelaan seorang mentor terhadap muridnya. Namun, Aspal tidak mengenal diplomasi. Di akhir musim nanti, hanya total poin di klasemen yang akan menjadi hakim agung yang menentukan siapa yang layak menyandang gelar Raja Asia. Veda saat ini memegang semua kartu as, dengan podium di tangan dan kepercayaan diri yang meluap-luap. Hakim Danis adalah sang penantang yang terluka, yang memiliki potensi besar, namun masih terbelenggu oleh inkonsistensi. Satu hal yang pasti, penontonlah yang paling diuntungkan dari persaingan ini. Kita sedang melihat sejarah ditulis oleh dua pemuda berbakat dari Nusantara. Apakah Hakim akan bangkit dan membungkam kritik dengan podium di seri berikutnya? Ataukah Veda akan terus melesat jauh meninggalkan semua rivalnya dalam kepulan asap knalpot? Mari kita nantikan drama selanjutnya. Karena di Moto3, segalanya bisa berubah hanya dalam satu tikungan terakhir. Siapkan mental kalian, karena pertarungan ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di pedok berikutnya, tetaplah dalam kecepatan tinggi.